Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Diana Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Hari ini kita masih belajar tema 2 kelas 2 subtema 4 pembelajaran 3. Sebelum belajar silahkan berdoa dan jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Konten ini saya buat untuk membantu orang tua dalam membimbing putra-putrinya belajar di rumah. Jawaban bersifat terbuka agar dimungkinkan bagi siswa dan orang tua dapat mengeksplorasi jawaban yang lebih baik. Buka buku tema 2 kelas 2 subtema 4 pembelajaran 3 halaman 193. Liburan sedang mereka menuju taman kota. Gambar di atas. Benny bermain ayunan sedang bermain kota. Ayunan. Ayo mengamati, membaca. Amati gambar berikut dengan cermat ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Lanjut halaman 194. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain-mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Ayo menulis, bagaimana hasil terkaanmu tadi? Apakah sesuai dengan teks bacaan yang kamu baca? Ya, mereka sedang bermain ayunan. Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan bermain di taman kota. Berikut ini adalah alternatif jawaban untuk membuat pertanyaan ya. Nanti kalian juga bisa membuat sendiri ya. Nomor 1, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Jangan lupa akhir kalimat dikasih tanda tanya dan awal kalimat hurufnya adalah kapital atau huruf besar. Yang A ya, apa? A-nya besar. Nomor 2, kemana mereka pergi berlibur? Akhir kalimat juga dikasih tanda tanya. Lanjut halaman 195. Yang nomor 3, ada berapa ayunan di taman kota? Akhir kalimat dikasih tanda tanya. Nomor 4, siapa saja yang duduk di ayunan? Akhir kalimat juga dikasih tanda tanya. Yang kelima, siapa saja yang mengayunkan ayunan? Akhir kalimat juga dikasih tanda tanya. Bawahnya jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bermain di taman kota. Nomor 1, apa yang sedang dilakukan Benny? Benny dan teman-temannya bermain di taman kota. Nomor 2, siapa yang duduk di ayunan paling kanan? Yang duduk di ayunan paling kanan adalah Lani. Nomor 3, siapa yang duduk di ayunan paling kiri? Yang duduk di ayunan paling kiri adalah Udin. Nomor 4, siapa yang mengayunkan ayunan Benny? Yang mengayunkan ayunan Benny adalah Edo. Nomor 5, siapa yang mengayunkan ayunan Siti? Yang mengayunkan ayunan Siti adalah Mei. Lanjut halaman 196. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Nah, ini ada tabel ya, ada kata taman, kota, dan ayunan. Maknanya apa? Gitu kita tulis di situ ya. Kata taman maknanya yaitu tempat yang indah dan menyenangkan. Dan biasanya terdapat banyak tanaman dan tumbuhan atau seperti bunga-bunga yang tertata rapi. Kata kota maknanya yaitu
pusat permukiman yang terdiri atas bangunan rumah dan pusat kegiatan penduduk. Kata ayunan maknanya yaitu sebuah kursi gantung yang sering ditemukan di taman bermain. Bawahnya buatlah kalimat dengan 3 kata di atas. Yang pertama yaitu taman. Berlibur di taman kota sungguh sangat menyenangkan. Yang kedua yaitu kota. Banyak tempat wisata yang indah dan menyenangkan di kota Magelang. Wah, jadi kangen nih sama kota Magelang. Udah lama banget gak pulang kampung nih. Nomor 3, ayunan. Ayah membuat ayunan di belakang rumah. Bawahnya ibu guru berkata, "Bagaimana anak-anak, senangkah kalian bermain ayunan?" Sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang keragaman benda pada ayunan. Hore, jawab anak-anak dengan senang gembira. Wah, ayunan di taman kota ini warna-warni ternyata ya. Kalian pernah nggak bermain ayunan? Pasti ada yang pernah ya. Lanjut halaman 197. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Nah, ini adalah ada 4 ayunan ya. Ada kursinya, ada talinya, ada tiangnya. Bawahnya, ayo mencoba. Lakukan pengamatan sederhana berikut. Bawahnya, keragaman benda pada ayunan. Alat dan bahan, tali ayunan, tempat duduk ayunan, dan tiang ayunan. Petunjuk nomor 1, amatilah alat dan bahan satu persatu. Yang kedua, isilah titik-titik di bawah. Hasil pengamatannya misalnya nomor 1, nama bendanya yaitu tali ayunan. Ciri-ciri bendanya, tali ayunan merupakan benda padat dan bentuknya tetap, terbuat dari besi atau tali keras dan kuat. Bentuk bendanya panjang dan ada yang seperti rantai. Nomor 2 yaitu nama bendanya, tempat duduk ayunan. Ciri-ciri bendanya merupakan benda padat dan tetap, bentuknya terbuat dari besi atau kayu keras dan kuat. Bentuk bendanya yaitu persegi panjang. Yang ketiga, nama bendanya yaitu tiang ayunan. Ciri-ciri bendanya sama ya, merupakan benda padat dan tetap, bentuknya terbuat dari besi keras dan kuat. Bentuk bendanya yaitu berbentuk tabung. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa keragaman benda pada ayunan terdiri dari tali ayunan, tempat duduk ayunan, dan tiang ayunan. Ketiga benda tersebut merupakan benda padat dan bentuknya tetap. Dan bahan yang digunakan untuk membuat ayunan itu adalah yang kuat dan keras. Lanjut bawahnya, Benny, coba lihat ke bawah, pasirnya bagus ya, seperti pasir di pantai. Benar, ini bisa digunakan untuk membuat kotak tisu pada lapisan luarnya, kata Benny. Lanjut halaman 199. Ayo membaca. Bacalah teks di bawah dengan lancar. Berikut ini adalah percakapan antara Benny dan Mei. Benny bertanya kepada Mei, "Mei, aku sudah menggunakan 14 sekop pasir. Pasir yang kugunakan ada 2 jenis yang sama banyak. Berapa sekop pasir yang kugunakan masing-masingnya ya?" tanya Benny. Oh begini, 14 sekop pasir kita bagi dengan banyak jenis pasirnya, yaitu ada 2. Maka 14 sekop pasir dibagi dengan 2 jenis pasir sehingga masing-masingnya ada 7 sekop, karena 14 dibagi 2 sama dengan 7, kata Mei menjelaskan. Bawahnya, ayo berkreasi. Buatlah kotak tisu dari kertas karton. Caranya mudah. Buat pola hias kotak tisu dengan pensil.
Lanjut halaman 200. Sediakan lem, pasir warna terang dan pasir warna gelap. Olesi bagian luar kotak tisu dengan lem. Taburkan pasir di seluruh bagian terluar kotak tisu. Kreasikan antara pasir warna terang dan pasir warna gelap. Selamat mencoba. Bawahnya, ayo berlatih. Selesaikan soal berikut dengan cermat. Nomor 1, perusahaan mengirim ayunan 5 kali berturut-turut ke taman kota sebanyak 60 buah. Berapakah banyak ayunan yang dibeli taman kota di setiap pembelian apabila banyak tiap pembelian sama? Cara mengerjakannya yaitu 60 dibagi 5 sama dengan 12. Jadi banyak ayunan yang dibeli taman kota di setiap pembeliannya yaitu 12 buah. Nomor 2, usai bermain di taman kota, 100 siswa kembali ke bus masing-masing. Jika ada 5 bus yang muatannya sama banyak, berapakah banyak penumpang setiap bus? Cara mengerjakannya yaitu 100 dibagi 5. Hasilnya berapa? 20. Jadi banyak penumpang setiap bus adalah 20 siswa. Nomor 3, taman kota telah memasok pasir sebanyak 24 truk. Truk yang digunakan ada 3 truk. Semua truk mengangkut pasir sama banyak. Berapa kali masing-masing truk mengangkut pasir? Cara mengerjakannya yaitu 24 dibagi 3 sama dengan 8. Jadi masing-masing truk mengangkut 8 truk pasir. Yang keempat, pengelola taman kota menyediakan 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Jika ada 2 tali untuk setiap ayunan, ada berapa banyak ayunan di taman kota? Cara mengerjakannya berarti 72 dibagi 2, hasilnya yaitu 36. Jadi banyak ayunan di taman kota ada 36 ayunan. Lanjut nomor 5. Pengelola taman kota menyediakan 36 ayunan. Jika ada 4 ayunan setiap baris yang berdekatan, ada berapa baris ayunan di taman kota? Cara mengerjakannya yaitu 36 dibagi 4 sama dengan 9. Jadi ada 9 baris ayunan di taman kota. Lanjut halaman 202. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan cermat. Berikut adalah percakapan antara Edo dan Benny. Edo bertanya kepada Benny, katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Tanya Edo kepada Benny. Benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Tanya Benny kemudian. Kemudian ibu guru berkata, wah kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu. Bagaimana caranya Bu? Tanya Benny kepada ibu guru. Lanjut halaman 203. Nah, caranya mudah kok Ananda. Mulanya bilangan 72 dibagi dengan bilangan 9. Hasil baginya dibagi dengan bilangan 2, baru diperoleh hasilnya. Jadi 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 72 dibagi 9 itu hasilnya berapa? 8. Setelah itu baru 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap baris. Ayo berlatih. Berikut merupakan data banyaknya papan tempat duduk pada ayunan yang disediakan oleh pengelola di 5 taman kota yang berbeda. Bantulah Benny menghitung banyak papan di setiap ayunan. Nomor 1, 14 dibagi 7 dibagi 2. Jadi 14 bagi 7 berapa? Yaitu
2 baru dibagi 2 sama dengan 1. Nomor 2, 24 dibagi 7 dibagi 2 sama dengan 28 dibagi 7 dulu berapa hasilnya? 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Yang nomor 3, 32 dibagi 8 dibagi 2 sama dengan 32 dibagi 8 berapa? 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Yang nomor 4, 36 dibagi 4 dibagi 3. 36 dibagi 4 dulu berapa hasilnya? 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Yang nomor 5, 45 dibagi 5 dibagi 3 sama dengan 45 dibagi 5 berapa? 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Mudah dan bisa dipahami ya. Sekarang bawahnya, kerjasama dengan orang tua. Orang tua membimbing siswa dalam menjelaskan kata-kata yang belum dipahami. Nah, sekiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.